untuk mengkaji pembahasan yang pertama adalah ilmu nahwu, ya. Pembahasan ilmu nahwu, ya. Pada referensi atau kitab yang kita mencari dengannya dasar ilmu nahwu adalah Matan al-Ajurriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa li ma'na. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami. Nah, kita sampai kemarin pembahasan al-ismu, ya. Jadi dan bermula maka isim itu dikenal dia, diketahui dia, ya. Bil khafdi dengan ada baris di bawah, dengan baris di bawah. Nah, ini kalau baik secara tulisan, memang karena tulisan Arab itu ya sebenarnya tidak diharokatkan kan dalam catatan, ya kan? Dan gunanya itulah kita mempelajari nahwu ini. Ya, sekiranya kita disuruh mengharokatkan, gitu kan? Jadi kapan kita mengharokatkan dia? Bawah, atas, dhammah, gitu. Nah, inilah ilmu. Tapi mungkin di dalam beberapa nas atau teks mungkin dia sudah berharokat baik secara ucapan, gitu kan? Innamal a'malu binniyati, misalnya gitu ya. Nah, itu kan kedengaran harokatnya kan. Walaupun ketika dilihat di dalam bacaan tidak ada harokat tapi terucap. Ya, kan? Maka dengan khafad, innamal a'malu binniyati, dengan adanya khafad, ya, di baris bawah, ya, salah satu arti khafad itu baris bawah, maka kita sudah mengenal berarti itu adalah tanda dari tanda dia adalah isim. Wat tanwini, dan begitu juga adanya tanwin. Jadi nanti ya, teks-teks itu tidak ada harokat sebenarnya, tapi terucap. Ya. Persisnya misalkan teks dalam Al-Quran, ya kan? Yang kita katakan fi qulubihim maradun dun, ya, ada tanwin. Maka tanwin itu menandakan kata itu adalah isim. Wa dukhulil alifi wal lam, dan masuknya alif dan lam ada satu kata. Maka ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kata lafaz Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu dimasuki oleh alif dan lam, maka menandakan kata itu adalah bentuknya isim. Nah, kita berbicara kata itu ini, gramernya, kata itu pokoknya yang diungkapi. Kemudian selanjutnya, kajian sekarang ini wa hurufil khafdi
Nah, jadi dan dengan huruf yang membariskan di bawah. Nah, jadi selain adanya harokat bawah, ternyata di tanda isim itu juga adalah adanya huruf-huruf yang bisa membaris bawahkan. Jadi ada huruf yang masuk pada kata itu, ya, dimasuk adalah mendampinginya. Jadi masuknya huruf-huruful khafdi namanya. Khafdi. Jadi huruful khafdi wa hurufi al khafdi. Jadi selain khafad tadi khafad, ya di khafdin katanya yu'rafu bil khafdi. Jadi khafdin itu harakat Harokat kasroh. harakatnya ini yang dibicarakan Khafdi. Nah, adapun huruful khafdi, ada huruf-huruf yang kemarin kan ada isim, fi'il, huruf kan? Nah, inilah dia yang dimaksud wa hurufi al khafdi. Ada huruf-huruf yang kemudian bertugas atau boleh kita katakan menghafadkan, membaris bawahkan. Membaris bawahkan. Nah, ini tanda yang keempat dari tanda sebuah isim. Adanya huruf khafad. Adanya huruf khafad. Huruf yang membaris bawahkan. Bukan huruf baris bawah. Huruf yang membaris bawahkan isim. Wa hurufil khafdi, katanya kan bahwa ini adalah mengikuti dari bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi. Wahia, dan yaitu, jadi yaitu dia huruf khafad itu mana dia? Min, ya, yaitu huruf Mim. ya min. Ya, min. Pertama adalah min. Wahia min. Wahia yang dan yaitu huruf khafad itu pertama. Yang pertama adalah min. Dan kedua ila. Dan ketiga an. Dan keempat ala. Dan kelima fi. Dan keenam ruba. Dan ketujuh ba. Dan kedelapan kaf, ya. Dan kesembilan lam, ya. Jadi apabila ada huruf khafad ini, jadi katanya yang wa huruful khafdi, dan huruf khafdi. Huruf khaf atau sering disebut dengan huruf jar. Huruf jar. Tadi sudah disebut dia berapa? 10 itu? 9. Nah, dia ada min, ila, an, ala, fi, roba, ba, kaf, lam. Ini huruf. Nah, apabila kita menemukan salah satu dari huruf ini, alhamdulillahi, ada kalimat alhamdulillahi, Allah, kata Allah, ternyata dimasuki lam, lillahi, rabbil alamin, rabbi
Rabbi, ba Rabbi, ala khafad, Khafad. Rabbi, Kasroh. kasrah. Nah, itu ya. Kasrah. Kalau lillahi, Kasroh. nah dia kasrah Kasroh. Ada lam. dengan ada lam itu. hmm. Lillahi. Kemudian Qul a'udzu bi rabbin nas Bi kasroh. bi rabbi. Ada ba. ba Ya. Ba. Ba. Nah, jadi kalimat bi rabbi. Bi Rabbi. Nah, ini ada ba plus rabbi kan. Ini dia ba-nya. Berarti di akhir hurufnya itu yang jadi patokan, dia ba atau dia kasroh atau apa begitu, jadi anunya apa namanya, kita tak ambil apa namanya kesimpulannya, misalkan ini bi Rabbi, ada ba berarti di apa di akhirnya, di depan apa di akhir yang kita jadi patokan gitu. Ya, di sini sini. Di awal, Ya di awal. di awal ya. Istilahnya di sini. Ya. Kan dari lillah Lillah. sebelum. Nah, sebelumnya. Kemudian Salam. Zalikal kitabu la raiba fi ada fi di sana. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ba. Ada ba. Salam. ini Nah, ini Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal minal nah ini dia diharapkan karena disambung minal mas di al harami ila jadi itu min ila nah ini huruful khabdi namanya apa? Huruful khabdi. Jadi huruf yang membaris bawah. Nah, jadi ketika dia masuk ini di sebuah kata, pertama dia sebagai tanda dari isim itu, dia adalah tanda isim. Ya? Iya. Jadi dia masuk. Nah, tadi kan minal masjidi ya. Jadi ketika ada huruf yang 9 ini, maka dipastikan bahwasanya di depannya itu adalah isim. Nah, kemudian sekaligus berfungsi ganda, membaris, bariskan bawah. Nah,
Bisa sampai sini? Jadi ketika ada 9 huruf, dia adalah tanda dari isim. Ha? Jadi ketika kita temukan dalam satu nas, dalam satu teks, maka pastikan bahwasanya sesudahnya itu adalah isim. Itu pertama. Kemudian sekaligus menjadi fungsi huruf ini adalah menjarkan atau menghafadkan isim yang di depannya itu. Namanya huruful khafdi. Ya. Kita misalkan contohnya ini al-mabadi'ul fiqhiyatu ala mazhabi. Maka mazhabi itu adalah isim. Tandanya apa? Adanya huruf ala ini, yang dia adalah kemudian huruf yang berfungsi membaris bawahkan mazhabi. Tidak kita bilang ada mazhabu, ada mazhaban. Ya, jadi salah secara hukum. Bukan di mondok ini. Benar orang. Gitu. Masya Nah, ini dia. Wahia min wa hurufil khafdi. Jadi tanda yang keempat dari al-ismu itu adalah hurufil khafdi. Wahia, dan dia huruf khafad itu min, pertama min, wa ila, dan kedua ila sampai walla. Ya, walla. Wa hurufil qasami. Nah, kalau kita lihat baris dari sebuah kata itu menentukan ya dia masuk ke bagian mana gitu ya. Jadi kalau di atasnya itu dibilang wa huruful qasami ya. Nah, ini al-wawu al-istinaf ya. Wa huruful qasami, dan huruf sumpah. Ya, qasam itu sumpah. Wahia, dan yaitu huruf sumpah pertama al-waw, wal ba'u, dan kedua ba, wat ta'u, dan ketiga ta. Nah, jadi kalau kita mengkira satu perkataan yang panjang itu kan biasanya dia adalah persambungan dari kata pertama ya. Jadi, dan huruf fil khafdi wahia, katanya, dan itu yaitu dia min ila wa an al. Wa huruful qasam, dan juga adalah huruf sumpah merupakan huruf khafad. Nah, gitu dia. Jadi dia dikembalikan kepada wahiyanya itu.
wahia huruful khafdi itu ya. Dan juga huruf-huruf sumpah itu berfungsi dia adalah sebagai pembaris bawah. Nah, itu dia. Ya. Jadi dan huruf-huruf sumpah juga termasuk huruf khafat dia. Jadi dimasukkan dia kepada wal min ila itu sama ya, wa huruful qasam juga termasuk dia adalah huruf qasam, itu merupakan huruf khafat ya. Jadi huruf sumpah. Jadi dengan huruf satu itu sudah dimaknakan orang bersumpah. Jadi pertanda. Jadi ketika dia masuk huruf itu dan kemudian baris bawah, maka artinya dia sedang bersumpah. Kalau tidak dibaris bawahkan berarti Tidak bersumpah. Berarti tidak bersumpah. Wallahi. Nah, wallahi. Jadi wallahu. biasa kebanyakan kan orang-orang kan bilang wallahu. Wallahu. Berarti tidak dia termasuk ya. Iya, berarti mubtada. Wallahu ala kulli syai'in. Kalau dari segi hukum sumpah secara syariatnya tidak termasuk berarti. Tidak termasuk. Ya, karena dengan tanda itulah huruf itu dan kemudian makna itu berlaku. Maka huruf sumpah itu ada 3, al-wawu. Jadi, wawu harfu qasamin kita bilang nanti. Allah al-muqsam bih, yang dengannya kita bersumpah. Atau nama-nama Allah ya. Dan biasanya bahwasanya yang paling biasa adalah lafaz ismul Allah. Maka kalau wawu itu masuk pada satu ya, lafaz yang muqsamnya itu adalah yang kalau dalam ilmu tauhid ya tidak boleh selain dengan lafaz atau nama Allah bersumpah. Ada apa? Falyahlif billah, siapa yang bersumpah adalah ya bersumpah dengan dia kenapa nih kupak ya Ini pekek ini. dia sadar kan berarti iya bukan dengan belum pakai jadi sumpah itu harus dengan susunan itu Allahi. ya wallahi demi Allah kalau dia mungkin ditarjamahkan. Tapi kalau baning kusoke Sabar si petir. bani Bani Adam. mele bani mele mele Berani. Mau ingin Mati. bani telanggar motor. tapi kalau dia bersumpah balik teluk gimana Lain dong. biasanya suka begitu Lain teman aja. Lain Lain teman aja. jadi yang dikasih tahu bahwasanya orang mau bersumpah ya dia harus mengatakan demi Allah. Dia mau bersumpah demi Allah kalau saya benar, nah gitu kan. Demi Allah kalau saya bohong ya, saya di azab oleh Allah. Nah, gitu. Ya. Nah, terserah, tidak perlu ditentukan misalkan atau dihukum oleh Allah. Itu ya kalau kita sedang berhadapan dengan orang dalam satu perkara, maka itu namanya apa? Saling sumpahi. Perkara yang membutuhkan dua orang itu untuk saling ya meyakini.
Jadi kalau bani itu ya, apa itu bani? Ada huruf jar. Ya, ada huruf jar. Aku pakai ini kan bani. Wal ba'u begitu juga huruf ba kalau dia masuk ada billahi. Oh, insyaallah. Nah, ini tidak ada keserupaan dia kalau ba ya. Seperti waw ada keserupaan fungsi. Wallahu masih bisa. Ya, jadi kalau ba tidak ada keserupaan fungsi dalam huruf. Ya, kecuali dia jar atau qasam. Wa ta'u dan kemudian ta ya. Itu juga ta ini hampir tidak ada keserapaan fungsi makna seperti pada waw ya, yang bisa dia menjadi huruf ataf kemudian qasam ya, dan kemudian ibtida. Nah, maka apabila kita menemukan huruf-huruf ini ya dalam satu ya kata mendahulunya, maka ya pertanda bahwasanya kata itu adalah isim. Oh, isim. isi. Ya, pertanda dia adalah Isim. isim. Dan kemudian huruf ini berfungsi membarisbawahkan keseluruhannya hampir ya, keseluruhan. Nah, kalau dibawa menjadi huruf jar ya, selain waw yang ada keserupaan atau fungsi yang lain yang dia bisa selain jar. Harus dihafal. Ya, memang begitu. Fal ismu yu'rafu bil qabdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lam wa hurufil qabdi wa hiya min wa iba an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam wa huruful qasami wa hiya wa wal ba'u wal kafu. Simpan sudah itu 4 ya, yang dengannya kita mengetahui dalam ya berapa jumlah kalimat, maka dengan hanya mengetahui 4 ini kita tahu bahwasanya ini adalah kata benda atau dia adalah kata benda. Oh, ini pasti kata benda. Nah, adapun masalah makna masalah lain lagi. Ya. Yang jelas ini adalah kata benda yang menunjukkan pada benda. Baris bawah benda. Garis bawah, alif lam. Ya. Harokat kasrah, masuknya huruf khafad, terus mengkhafadkan isim itu. Baik. Nah itu al-ismu, fal-ismu wal fi'lu dan ya dan kedua dan fi'il itu. Nah, ini kan aksam kalam itu ya. Yang kedua adalah wal fi'lu ya, adalah fi'il. Dan fi'il itu yang dia adalah kata kerja ya kan? Yu'rafu dikenal orang, dikenal dia ya, penuntut ilmu yang membaca. Biqad dengan
ya menerima qad. Jadi dia menerima qad. Jadi ketika kita mendengar qad dalam sebuah kalam, maka meyakinkan bahwasanya dia itu adalah fi'il. Qad sa'alaha, qad aflaha, qad qamat. Berarti sesudah qad itu dia adalah fi'il. Jadi fi'il itu karena fi'il dia menerima qad. Qad kana lakum Tandanya kon. qad ja'akum rasul. Nah, jadi bermula dia fi'il itu dikenal dengan dia menerima qad. Wasini dan sin. Saya qulu sufaha. Saya qulu sufaha. Yaqulu berarti itu adalah fi'il karena ada saya qulu sin. Fasa'aktubuha, fasa'aktubu, sa'aktubu. Ya. Nah, jadi ada sin pada nanti ini contoh yang sedikit demi sedikit dan sedikit bagaimana kita mengenal itu sin yang ada masuk pada fi'il. Wasaufa, dan saufa kali ini jelas dia saufa sebuah kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa. Nah, jadi saufa itu menunjukkan ya, di depannya atau dia memasuki itu dan saufa wa ta'it ta'nisis sakinah dan ta'nis yang mati ya, ta'nis as-sakinah. Jadi sakinah biasa dimaksudkan itu adalah tak yang begini ya. Tak itu ada dua, ada yang begini, ada yang maksudnya di sini adalah tak yang ta'nis yang kemudian dinamakan dengan ta'nis ya. Ta'nis ini yang begini berarti. Iya. Kalau yang bulat ini yang terikat marbutah. Nah, ya. Jadi ketika menemukan tak yang seperti ini di akhir biasanya dia adalah pertanda dia adalah masat humul ba'sa duribat alaihi mudhir. Nah, gitu ya. Jadi kira-kira begitu pengenalannya sedikit ya, nanti ya semakin terang ya. semakin terang. Cahaya di Semakin pondok apa loh. yang tadi ini kalau qad sin dan saufa di depan ya, kalau tak ini di belakang. Jadi tapi belakangnya bisa saja artinya itu dia jadi bisa saja seperti dia di tengah masad hum ya kan, ini dia tak itu ya. Seperti
berarti bersambung dengan home kan. Kebolehan untuk dia bersambung, ya kan. Jadi sebenarnya dia artinya dia berada di akhir dari sebuah, jadi dia adalah fi'il gitu. Jarang dia memanjang taknya yang gitu. Bisa ya, kalau dia tidak ada home him gitu ya. Misalnya kan thread semua di akhir itu Iya, duribat. ribat. Iya. Kalau tidak home ini sambungan. misalkan yang mendampingi, Mati. jadi boleh kan menulis atau nyetak ini kemudian disambung dengan home itu. Jadi adalah tanda dari sebuah kata kerja yang menunjukkan nanti pada perempuan. Ya. Perempuan baik fisik maupun non fisik. Maksudnya apa? Baik itu pelakunya misalkan jenis berkelamin atau tidak berkelamin juga. Ini kita membicarakan ya tanda. Karena nanti bahasa Arab membedakan ya katanya itu ada kata muzakkar dan ada muannas. Syajaratun. Tun ini menunjukkan muannas. Tapi berkelamin enggak dia? Dia kan benda mati, kita saya benda. Nah, kalau manusia sudah jelas dia laki perempuan kan. Dalam nama biasanya kita ditandakan dulu Aisyah misalkan. Ada tak marbutah, tapi tidak selamanya juga. Hamzah laki apa perempuan? Laki. Hamzah. Tapi ada tak marbutah ya. Nah, jadi yang jelas bahasanya fisiknya yang dilihat, kan namanya Maisarah laki ya. kalau dibawa ke nama perempuan berarti termasuk Iya, perempuan. fisiknya kalau dia Fisiknya kalau dia bernyawa kayak Kalau anti musyawarati kayak tadi wati dia mungkin kan wan kalau laki-laki ya. Gunawan, dermawan, Herwan. Herwan, Herwati, Herwati, Heranawati, Hermawati, Hanapiati. gitu lah. Ya. Jadi, Insya ya untuk itulah dia kejelasan bahasa Arab salah satu jelasnya dia. Jadi ketahuan dia ya bahwasanya jenis kelamin pelaku itu ya fisiknya dulu. ya. Jadi walaupun apa namanya dalam tulisan, jadi kita membayangkan bahwasanya oh dia pelakunya atau yang terkena misalkan dari pekerjaan itu dia, oh ternyata Uang. jadi dengan qad sin saufa itu di depan, kemudian ta ta'nis, ta yang mati ya yang merupakan nanti katanya ta'ul muannasah ya, ta muannasah. Kalau zahaba menunjukkan dia laki-laki, kalau zahabat Perempuan. maka dia perempuan. Ada tak sebagai Ada tak tanda mati. dan itu tanda fiil gitu. Berarti tak ada ganti perempuan nama perempuan. Katabat kata-kata. dan dia untuk kata ganti huwa hiya ya hiya dia ya, kata ganti orang gaib tiga ya, tunggal. Akalat makan laki-laki, akalat makan perempuan. Qaraat ya.
daraba, daraba. Jalasa, jalasa, jalasa. Duduk. Jalasa. Iya. Dia perempuan duduk. Jadi jelas dia. Sudah, kalau jalasa dia laki. Atau muzakkar. Kalau jalasa perempuan. wasyamsu tajri ya wal qamaru qaddarnaha idza samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat. Maka tak itu adalah tak tanda, tak menandakan fiil pertama, gitu kan? Ya, dia masuk dalam fiil. Dan kemudian ta'nis menanyakan muannas, fajarat. Ya, jadi muannas sama syaqqat. Berarti matahari Idza syamsu kuwirat. berarti pengganti dari matahari berarti. Apanya? Iya, menandakan. Matahari. Iya, menandakan syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat alimat nafsun qaddamat wa akharat. Ya, jadi semua tanda fi'il. Mataharinya berarti masuk perempuan. Jenisnya Jenis apa yang dimaksudkan di sini? Pertanyaan muzakkar muannas katanya. ya katanya. Ya, kalimatnya dikategorikan Muannas. muannas dengan adanya tanda ta'nis. Jadi, nah, jadi ketika mengetahui dia muzakkar dan muannas itu kemudian menentukan bagaimana ya fiil itu dibaca. Ya, gitu ya. As-sama'un fatara wa idzal kawakibun tasarat. Qad aflahal mu'min. Aflaha. Qad kanat lakum uswatun. Qad kanat kanat lakum uswatun. Tun. Uswatun itu yang muannas. Tun. Dah. Jadi wal fi'lu, dan ketika kita membaca satu kalam dalam bahasa Arab, maka Anda tahu bahwasanya dalam kalam itu ada fi'il dengan ya, Isim. mengetahui bahasanya ada fi'il di sana dalam kalimat yang begitu banyak itu. Iya, iya. Gimana dengan mengetahuinya? Bikod, wasin, saufa, wata, ini
Jadi ini hanya meraba sebuah kata, dia fi'il, isim, huruf itu saja. Jadi dia kata kerja dah ini gitu loh. Menganalisa. Gitu, menganalisa sederhananya. Iya. Analisa sederhananya dulu. Apa ini? Apa ini? Oh, ada dari tandanya. Oh, ini fi'il. Ada kod pasti. Apa bang? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa. Kan ada saufa. Nanti saufa ta'lamun, sesudah saufa ini. Nanti dia adalah fi'il. Saufa. Berarti semuanya kata kerja. Berarti semuanya kata kerja. Yang mana? Satu kalimat. Saufa. Sesudah saufa itu. Sudah Ini kan tanda dia. Saufa itu ya tanda. Tandanya. Bukan saufa itu fi'il. Bukan saufa fi'il tanda. Tanda. Langsung selapun barang fi'il. Sekali satu kata di depannya itu aja, kan? Ya, mendeteksi satu ya, istilahnya satu obat untuk satu penyakit gitu. Didiagnosa. Satunya untuk satu tanda, kira-kira begitu dulu. Ya. Salah. Maka yang lainnya tanda kan kolaborasikan dia dengan tanda yang lainnya. Jadi nanti terkadang ketiadaan tanda itu kita masukkan kemana dia kan begitu. Ini umumnya. Misalkan contoh fi qulubihim, kan fi ada. Berarti sudah fi adalah huruf jar dan merupakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu. Fazada, apa dia zada ini? Kenapa fi'il? Kan Anda tahu artinya kan? Tapi ada tandanya itu? Ada tandanya? Tidak ada kan? Dari yang apa yang kita baca ini loh maksudnya. Kan beliang dulu kan? Kan beliang. Berat tidak bisa kita mendiagnosanya kan? Isim atau fi'il. Isim atau fi'il, antara isim dan fi'il lah dia gitu kan jamaknya dulu. Karena tidak ada tanda yang ada saat ini yang kita dengannya kita dikasih tahu kan, paham? Kayak itu ya. Jadi khafad tidak ada, tanwin tidak ada, dukhul alif wal lam dan huruf haf. Nah, terkadang ketiadaan tanda itu adalah kita bisa mengambil kesimpulan. Ketiadaan tanda yang iya, ketiadaan tanda dari salah satunya bisa menjadikan itu adalah antara satunya. Misalkan sekarang isim misalkan kita masukkan pada zada ini, ada khafad enggak, tanwin enggak ada, alif lam enggak ada, ya kan? Baris bawah juga enggak. Berarti coret sudah dia kan? Berarti dia bukan isim. Nah, jadi ketiadaan tanda itu terkadang juga menjadi bukan memberikan kita kesimpulan. Paham? Jadi ketiadaan tanda yang disebutkan itu bisa kita mencoret dia jadinya bukan dia gitu. Jadi tanda isim sudah kita masukkan dalam kata ini, dia ada di berarti dia bukan, misal gitu kan, bukan isim jadi.
Kalau tidak, dia akan menjadi lawanannya, yaitu fi'il. Nah, makanya tanda qad sin saufa ini dia tidak mesti ada langsung keberadaannya ini. Kalau dalam fi'il nih, tidak seperti isim. Nah, isimnya biasa dia melekat dia. Paham? Nah, kalau isim ini biasa dia melekat. Tapi kalau fi'il boleh dia menerima, itu dia bedanya. Paham? Jadi boleh menerima, tidak selamanya dia ada. Tidak selamanya harus ada dalam fi'il itu qad dan saufa dan sa. Tidak mesti selamanya. Begitu juga ta'nis, tidak mungkin selamanya. Tapi ketika dia ada, menandakan itu fi'il. Maka bisa kita ambil kesimpulan ketiadaan tanda isim pada sesuatu kata berarti dia fi'il. Sudah otomatis jadinya ya, kalau tidak ada begitu. tidak ada tanda-tanda Isim di berarti sana berarti Masuk ke dia fi'il. 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 Kalimat fazada. Nah, kita buka dia, tidak ada khafdi, tidak ada tanwin, tidak ada alif lam. Ya. Jadi dia sudah out dari isim. Kan sedikit jadinya kan cuman itu saja. Kalam itu jadi. Hanya isim fi'il. Iya. Maka kemudian kalau sudah dia isim, maka terbersit di kepala kita dia adalah kata benda. Kalau dia sudah fi'il berarti itu pekerjaan, kata yang menunjukkan pada aktivitas pekerjaan, makan, minum, duduk, berdiri, membaca, ya, melihat, mendengar, pada aktivitas dia. Amal. Hah? Insyaallah. Pak Bukhari Pelan-pelan. Pelan-pelan. Sesuai dengan kan gitu ya jamaknya. Kaidah. Tapi dia benar enggak? Sesuai kenyataan enggak? Atau ada hal yang tersembunyi di sana? Ya, kan, yang itu bukan sebenarnya misalnya. Itu adalah kamuflase, harokat kamuflase misalnya. Betul dia, tapi kenapa dia apa namanya kasroh, sedangkan menurut ilmu cetek pertama ini, ilmu kecil kita ini adalah isim itu baris bawah tanda dia adalah Isim. yang gitu ya, ya, keluarkan sesuai dengan ilmu. Ibawa isim. Jadi mana begitu ya. Kok ibawa iya mah. Ya, kan begitu dulu kan. Ya. Nanti kalau kemudian ya ini fi'il artinya adalah berilah atau tunjukilah, tunjuk kerja kan. Ya. Tunjukilah. Makanya dalam apa namanya, dalam mengartikan juga seperti itu. Beri petunjuk beda dengan tunjukilah kan gitu ya. Nah, dilihat dari asal kata, dari akar kata asalnya, beri petunjuk berarti beri benda, Tunjuk itu benda. berikan kalau berikan berarti
lain katanya, apa namanya kata makna makna katanya. asalnya itu, tapi maksudnya itu asalnya tunjukilah, ya kan, tunjuk, jangan beri petunjuk. Nah, kalau beri petunjuk berarti petunjuk itu kan kata benda dia, tunjuk kan kata benda kan, tapi tunjukilah jadi kata kerja. kata kerja dia. Nah, makanya dalam mengartikan tunjukilah seharusnya, bukan berilah kami petunjuk. Itulah jalan lurus. Ya, Iya. berilah kami petunjuk, bukan tunjukilah Tunjukilah kami. kami. Nah, dia langsung kepada kata kerja. Untuk Pak Nabi. Bawa sekali Pinang. Berilah kami petunjuk kan tidak sesuai sebenarnya dengan kaidah kita mengalihkan bahasa itu. Tunjukilah. Seharusnya kalau dalam bahasa Arab, ya Allah beri kami petunjuk. Kalau beri kami petunjuk dalam bahasa Arabnya a'tinal hidayah kan, berilah kami. Atau itu memberi kan, kata kerjanya al hidayah, ya petunjuk itu. Nah, kalau meminta petunjuk sama dengan berilah kami ampunan, maka ya Allah ampunilah kami. Nah, Allah maghfir kan, ya Allah ampuni kami, jangan bilang ya Allah beri kami ampunan. Kalau dia bilang ulaika lahum maghfirah, mereka itulah yang mendapat ampunan, bukan mereka itu yang diberikan ampunan, diampuni atau begitu, enggak, sesuai dengan makna kata itu. Kata kerja kah dia atau kata benda? Jadi dengan itu kita tahu ini kata benda, kata kerja, sehingga dalam merubahnya misalkan ke literasi yang lain dari bahasa itu ya sesuaikan dengan, walaupun mungkin maksudnya itu kan ya. Nanti kan ada kekuatan bahasa memberi kata kerja dengan memberi apa namanya pekerjaan yang langsung, yaitu muatannya akan berbeda. Nah itu jadi ihdi kata kerja atau kata isim atau fi'il ya. Nah, asalnya dari katanya dulu, kita belum ke artinya. Kalau Kaidah dulu kaidahnya kita isim. bicarakan kaidah ya. Sementara kita dari diagnosa ini dia adalah Isim. kan, isim. Tandanya apa? Bawah kan begitu dulu kan. Ya, nanti ternyata dia adalah fil, apa dong? Kenapa? Kan kenapa jadi ada pertanyaan. Kenapa dia? Hah? Penasaran. Jadi saya terkadang sesuatu itu mungkin berbeda dari ya kaidah yang tampak gitu ya. Seperti kita bilang kalau tanda fiil itu adalah menerima, bukan selamanya dia. Sekali lagi ini garis bawah, fiil itu menerima, artinya tidak selamanya ada saya menerima. Saya tidak selama dalam kata fiil itu ada qad, sin, saufa dan ta. Tapi ketika dia ada, maka dia adalah menunjukkan itu fiil. Nah, ketiadaan tanda ini, ketiadaan ini, tidak ada ini semua ini. Apa dia fiil atau isim? Nah, kita diagnosa dia dengan isim. Masukkan tanda isim. Ada enggak tanda isim di sana? Kalau dia, karena kalau tanda isim ini dia melekat.
dia lebih melekat, dia keberadaannya ada. Alif lam, jar, tanwin, kasroh, garis bawah, kasar, dia melekat kalau dia ini. lam, isim. Jadi dia langsung di badannya. Alif lam. Nah, tapi kalau fi'il tadi dikatakan tidak mesti ada tanda yang disebut ini. Tapi kalau dia ada maka menandakan itu fi'il. Nah, jadi dia berarti Tidak ada. ketiadaan tanda isim biasanya Masuk ke Fi'il. masuk ke fi'il. Nah, sedang itu. Itu sebaliknya. Nah, jadi tidak sebaliknya. Oh. Jadi ketiadaan tanda isim pada satu kata dia sudah menunjukkan dia itu fi'il. Fi'il. Kalau tidak ada tanda dua-duanya, kita manuk dulu ke isim dulu, baru dia ke fi'il. Masya Allah, luar biasa. Ini pinang maju lo nih. Itu aja binang. Penting kita meraba, itu saja sebenarnya, meraba dulu ini isim atau fi'il, itu saja. Tidak dia banyak, cuman tandai dia dari awal. Nah, baru ketingkatan. Yang penting ketika sudah dia seperti kita bilang, oh, ini benda, kata benda berarti terpikir, terpola dalam rabaan kita ini, berarti dia benda. Ketika dia fi'il berarti teraba dia adalah sebuah fi'il, pekerjaan. Adapun benda ya banyak benda itu kan, benda mati, benda hidup, ya. Benda itu namanya benda. Sampai orang Malaysia juga apa benda, apa kabar kan? Apa benda, kabar itu isim dia. Apa benda itu? Apa kabar, Allah. Anu. Balik. dianggap kita benda gitu kan. Alhamdulillah. Dengan Malaysia bodrek begini dulu. Nah, itu ya. Jadi wa al fi'lu wal harfu, kemudian wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Nah, jamak dia sederhana, beliau mengatakan dan ketiga dari aqsamul kalam itu adalah huruf namanya. Huruf itu apa? Ya, dan huruf itu barang yang, makanya barang yang. Kalau barang kan benda dia, tapi bukan benda itu maksudnya. Barang, ya. Barang siapa? Barang yang tiada patut. Nah, ya seluruh itu satu. Nah, kalau kita artikan ke bahasa kita, dan huruf itu adalah apa yang tidak cocok, atau tidak menerima, ya, ma'ahu dengannya atau sertanya, dalilun tanda, ya, oleh dalil itu tanda sebenarnya. Dalilul ismi tanda isim, wala dalilul fi'li dan tiada patut ya juga dia atau tiada dia ada padanya tanda fi. Nah, jadi gampang dia, kalau tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il di sana, maka dia huruf. Gitu kan. Masya Allah. Kalau tidak ada fi'il, tidak isim, huruf dia huruf. Nah, makanya tadi ketiadaan tanda kita bilang kan tadi, ketiadaan tanda dia bisa fi'il, gitu kan? Ya. Dan bisa juga dia adalah isim. Ketika sudah terdiagnosa dia bukan fi'il dan isim, berarti Huruf. Nah, penelitian. huruf ini lebih mudah. Kenapa? Ya dia terbatas. Terbatas. Ya, tadi huruf jar, itu kan. Bah. Ada huruf kosam, ya.
kemudian ada namanya nanti nawasikh. Nawasikh. Jadi dia dimasukkan huruf. Nah, sudah kita dikumpulkan itu ada kitab namanya jadwal huruf. Huruf ya. Mana dia huruf? Sedikit. Berarti dengan kita mengenalnya saja kita sudah tahu ini huruf. Dan biasanya dia nanti biniyahnya itu ya 1 atau 2 ya, mungkin ada 3 tapi biasanya 1 atau 2. Tapi kalau isim fi'il itu 3 dia ke atas ya, salah satu pertanyaan kan sekarang walaupun dia bersambung ya kan ya kan wau itu kan ila min ini kan 3 aja 2 aja hurufnya kan Iya. 1 2 1 2 qad Kuat dua. Kok nah, sin sin. saupa nah ini kan lebih dia Tiga. Saupa. Tiga. tapi jarang gitu agak saupa ini huruf ya. Ini dia bukan fi'il bukan isim ini kan dia huruf penyambung ma'a nanti ma'ahu itu ma'a misalkan kan a la itu kan itu ma'ahu ya. Gitu ya. Nah, jadi ketiadaan tanda pada satu kata isim dan fi'il berarti Huruf. Ya, nah, itu sederhananya dulu ya. Jamaknya. Namun nanti akan ditahu mana dia huruf-huruf itu. Yang pertama jelas huruf hijaiyah. Ya, dan yang dimaksudkan di sini adalah huruf ma'ani itu. Huruf yang bisa dipakai untuk menyambung kata demi kata ya, kata ke kata fi'il ke isim ke isim ke fi'il merangkai kalam. Nah, jadi kalam itu tidak lepas rangkaiannya dari Huruf. 3 ini Isim, isim fi'il huruf. Masya Allah. Tidak ada yang keempat, tidak ada yang kelima. Isim, fi'il, huruf. Seluruh kata itu hanya disusun dengan 3 ini saja ismun wa fi'lun wa harfun. Wallahu ta'ala Bisa, Pak.